untuk sementara menyita 2 apartemen milik Kim Se-i yang menyebutkan bahwa mendiang Kim Se-ron telah mengalami kesulitan keuangan yang parah selama bertahun-tahun, yang mana sebagian besar terkait dengan perjuangan ekonomi. Hai everyone, aku Yusul Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. Teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat. Fighting. Oh ya, buat kalian yang mungkin mau mutelan sama aku di Instagram, nanti langsung aja follow @yusulkim. Tenang aja guys, aku follow beko. Oh ya, aku juga punya rekomendasi camilan. Ini tuh lagi viral banget di TikTok. Rasanya enak guys. Cocok banget jadi teman makan nasi juga, serius. Ini ya guys bentukannya dan itu renyah banget. Harganya terjangkau banget, aku kemarin beli 30.000 udah gratis ongkir. Buat kalian juga tertarik sama cemilan ini, nanti langsung aja cek ke produk aku. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana update dari kasusnya Kim Soo Hyun. Di sini ada beberapa update dan mungkin bisa langsung aja kita mulai dari update yang pertama. Update yang pertama adalah tentang bagaimana pengadilan yang menyetujui permintaan oleh perusahaan alat medis kosmetik yang namanya adalah Classes untuk menyita properti real estate dari Kim Soo Hyun yang harganya itu ditaksir mencapai 2,2 juta US dollar. Wow, fantastis sih. Jadi guys, pada tanggal 12 Juni waktu Korea Selatan, Bang Song Hoon yang secara hukum itu mewakili aktor Kim Soo Hyun atas nama LKB and Partners mengkonfirmasi bahwa memang benar satu properti miliknya Kim Soo Hyun di Galleria Foret baru-baru ini disita oleh pengadilan. Pengacara itu menambahkan bahwa penyitaan itu tidak adil. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Kim Soo Hyun adalah korbannya overlap. Meskipun masalahnya terletak pada penyerang, panah diarahkan ke korban hanya karena kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Perwakilan hukum itu kemudian mengklaim bahwa dari sudut pandang pengiklan, mereka membayar model tetapi tidak dapat menggunakan model untuk tujuan iklan, yang akhirnya mengakibatkan kerugian finansial dan ini tidak dapat disangkal. Mereka kemudian menambahkan, tapi siapa yang memicu situasi ini? Itu adalah overlap. Jika kami dapat membuktikan melalui proses pengadilan bahwa overlap membuat klaim palsu, maka reputasi Kim Soo Hyun akan dipulihkan. Dan pengiklan itu tidak akan lagi memiliki alasan untuk mencari kompensasi atas kerusakan. Begitu nih teman-teman, bagaimana statement dari perwakilannya Kim Soo Hyun. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya dilaporkan bahwa perusahaan alat medis kosmetik Classes mengajukan permintaan hukum yang menuntut penyitaan sementara properti real estate dari Kim Soo Hyun di Galleria Foret senilai sekitar 3 miliar Korea won atau 2,2 juta US dollar. Perusahaan mengklaim bahwa pihak Kim Soo Hyun gagal membayar denda yang terkait dengan pelanggaran kontrak iklan dan Kim Soo Hyun sendiri diketahui memiliki 2 properti tambahan di Galleria Foret. Di sisi lain, agensi dari Kim Soo Hyun, yakni gold medalist, itu telah mendapatkan perintah pengadilan untuk sementara, dicatat untuk sementara menyita 2 apartemen milik Kim Se-i. Kim Se-i siapa? Kim Se-i itu adalah kepala dari channel Garosero Institute atau Gaseon. Adapun hal ini adalah sebagai bagian dari gugatan pencemaran nama baik senilai 12 miliar Korea won guys. Jadi menurut Money Today pada tanggal 11 Juni, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyetujui permintaan penyitaan sementara pada tanggal 9 Juni. Dan properti yang dimaksudkan adalah unit 120,27 meter di Sochogu dan unit 208,65 di Apgujeong Gangnam-gu. Apartemen Apgujeong dimiliki bersama oleh Kim Se-i dan saudara perempuannya dengan Kim yang memegang 50% saham. Nah, penyitaan menargetkan bagian Kim dan total nilai yang diklaim diperkirakan sekitar 4 miliar Korea won. Pakar hukum yang bernama Roh Jong-on lantas menjelaskan, ini berarti pengadilan menemukan gugatan yang diajukan oleh pihak Kim Soo Hyun cukup menarik. Mereka membuktikan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan pencemaran nama baik dan merinci perkiraan kerusakan pada agensi. Kemudian dia menambahkan bahwa karena keputusan dibuat berdasarkan dokumentasi tertulis tanpa dengar pendapat dari Kim Se-i atau keluarga mendiang Kim Se-ron, jumlah kerusakan akhir itu dapat berubah selama persidangan utama. Roh Jong-on juga berspekulasi nih bahwa agensi Kim Soo Hyun itu kemungkinan menjanjikan bukti yang membantah hubungan dengan Kim Se-ron selama tahun-tahun kecilnya, serta dokumentasi yang menunjukkan bahwa kompresi vers dari Kim Se-i pada bulan Mei, di mana dia mengklaim bahwa telah menerima file audio dari sumber anonim, menyebabkan kerugian
reputasi dan keuangan yang serius, diperkirakan mencapai 12 miliar Korea won. Namun, orang dalam mencatat nih guys bahwa kedua apartemen telah digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman, sehingga tidak mungkin agensi akan memulihkan jumlah penuh, bahkan jika mereka memenangkan kasus tersebut. Adapun konflik di antara mereka dimulai ketika Kim Se-e dan keluarga mendiang Kim Se-ron menuduh bahwa Kim Soo-hyun memiliki hubungan yang tidak pantas dengan mendiang pada tahun 2015 ketika mendiang masih minor atau berada di bawah umur. Pihaknya Kim Soo-hyun sendiri membantah klaim itu dan menyatakan hubungan mereka dimulai pada musim panas tahun 2019 setelah Kim Se-ron dewasa. Dan sejak saat itu pihaknya Kim Soo-hyun mengajukan gugatan 12 miliar Korea won terhadap Kim Se-e dan keluarga mendiang. Kim Se-e kemudian merilis apa yang dia klaim sebagai rekaman suara Kim Se-ron yang mengkonfirmasi hubungan tersebut. Tetapi file itu dituduh sebagai deepfake yang dihasilkan oleh AI dan memicu kemarahan lebih lanjut dan konsekuensi hukum. Next, kita akan lanjut ke kabar yang lainnya, di mana baru-baru ini netizen Korea itu memberikan reaksi yang pro kontra nih guys terhadap artikel tentang laporan eksklusif yang menyebutkan bahwa mendiang Kim Se-ron telah mengalami kesulitan keuangan yang parah selama bertahun-tahun, yang mana sebagian besar terkait dengan perjuangan ekonomi dari keluarganya. Dalam artikel itu disebutkan bahwa telah dikonfirmasi Kim Se-ron menanggung sebagian hutang keluarganya dan menopang biaya hidupnya dengan bantuan keuangan dari toko-toko di industri hiburan dan kenalan. Nah, menurut dokumen pengadilan 2023, dia terdaftar sebagai kreditur dalam kasus kebangkrutan pribadi ayahnya. Dan klaimnya ini dilaporkan melebihi 250 juta Korea won. Ayahnya itu disebut mengajukan kebangkrutan pada Desember tahun 2020 di Pengadilan Negeri Uijeongbu setelah bisnisnya gagal dikarenakan COVID-19. Sang ayah disebutkan meninggalkan miliaran won utang kepada lebih dari 20 kreditur. Kebangkrutan dan pelepasannya diselesaikan pada Maret 2023. Saat itu Kim Se-ron berusia 20 tahun nih guys. Dan kabarnya Kim juga telah berinvestasi dalam bisnis restoran keluarganya yang dibuka pada Mei 2021 atas nama seorang teman, tetapi akhirnya ditutup pada 2024. Meskipun memobilisasi koneksi dan dukungan keuangannya, usaha itu gagal. Menurut manajer gedung, restoran ditutup sebelum sewa berakhir setelah kehilangan depositnya karena biaya sewa dan utilitas yang terlambat. Artikel itu juga menyebutkan bahwa kesengsaraan keuangan Kim Se-ron meningkat setelah insiden mengemudi dalam keadaan mabuk pada Mei 2022 yang lalu. Di mana dikarenakan hal tersebut, Kim Se-ron menabrak trafo nih guys. Dan pada akhirnya dikarenakan itu dia pun harus membayar kompensasi dan juga biaya hukum yang dilaporkan membebankan beban yang besar kepada mendiang. Artikel itu juga menyebutkan bahwa selama persidangan di UI pada tahun 2023, Kim Se-ron melalui perwakilan hukumnya menyatakan bahwa dia adalah pencari nafkah yang mendukung keluarganya yang juga menderita kesulitan keuangan. Seorang orang dalam industri lantas menambahkan dengan mengatakan, Kim Se-ron mengambil berbagai pekerjaan, bekerja di kafe, bar, toko bunga, dan sebagai pelatih akting tanpa istirahat, hanya untuk menutupi biaya hidupnya. Dia pernah harus segera membayar hutang sekitar 50 juta Korea won yang dipinjam dari seorang teman atlet dan agensinya harus turun tangan untuk membantu. Seorang tetangga di gedung tempat dia tinggal sebelum kematiannya mengenang dengan mengatakan, aku pernah melihatnya menangis di tangga. Ketika aku bertanya apakah dia baik-baik saja, dia menunjukkan pergelangan tangannya dan mengatakan itu terlalu sulit untuk terus berjalan. Meskipun dia berusaha sangat keras, itu sekitar 2 bulan sebelum dia pergi untuk selama-lamanya. Kemudian dalam postingan pribadi sekitar September 2023 di akun sosial media pribadinya, Kim Se-ron mengungkapkan kesulitan keuangan dan rasa terima kasihnya kepada teman-teman yang telah membantunya. Dan pesan itu termasuk kalimat pedih yang menyatakan, aku tidak akan kesakitan lagi. Yang mana statement itu disebutkan menyeratkan bagaimana keadaan emosional dari mendiang. Menurut SBS Entertainment News, selain 3 selebriti yang disebutkan namanya oleh Kim Se-ron, dia berhutang uang kepada beberapa orang lain, termasuk penyanyi, aktor, dan juga atlet, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta won. Dilaporkan juga bahwa agensi dari Kim Se-ron sebelumnya, yakni gold medalist, itu dia berhutang sekitar 700 juta Korea won. Dan agensi lain, yakni Run Entertainment, sekitar 60 juta won guys. Secara keseluruhan total hutangnya sebelum dia pergi untuk selama-lamanya itu diperkirakan minimal 1,2 miliar Korea won.
Namun, sekitar sebulan setelah kematian dari Kim Se-ron, keluarganya secara terbuka membantah klaim bahwa dia terbebani oleh hutang keluarga. Dalam sebuah pernyataan resmi, ibunya mengatakan nih guys, sekarang setelah Se-ron pergi, ada laporan palsu yang keterlaluan, klaim bahwa dia adalah satu-satunya pencari nafkah, atau bahwa keluarga menyia-nyiakan ratusan juta yang dia peroleh. Ini tidak layak untuk dibaca atau dipercaya. Dan 3 bulan setelah kematiannya, kontroversi masih seputar penyebab, tanggung jawab, dan sifat dugaan hubungannya dengan aktor Kim Soo Hyun. Sementara itu, netizen Korea juga telah memberikan berbagai macam reaksi terhadap artikel tersebut, di mana mereka mengatakan, bisakah mereka meninggalkan seroni sendirian? Merinding, mengapa kita membuat keributan lebih dari 200 juta won, tetapi tidak lebih dari 700 juta wonnya? Lihat jurnalis itu lagi, ini terasa seperti membaca tentang video cyber wrecker. Kamu mungkin benci membaca fakta. Sangat membuat frustasi melihat bahwa dia mati, bahkan tidak bisa membela dirinya. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar dari netizen Korea menanggapi artikel tersebut. Yang mana kalau kita lihat mostly banyak yang agak kurang srek dengan artikel yang ditulis oleh jurnalis itu. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Antar komennya di kolom komentar. Well, kita doakan semoga kasus ini dapat menemukan titik terang dan semoga kebenaran dapat terungkap suatu hari nanti. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Solki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation, mohon koreksi. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, buat kalian yang pengen styling rambut kalian supaya dia kelihatan basah atau kayak gimana sih, kayak keras gitu, maybe kalian bisa cobain produk stylingnya Putri teman-teman. Ini untuk ada yang wet look supaya rambut kelihatan basah, terus ada juga wet jelly supaya rambutnya itu kayak gimana ya, kayak strong gitu. Pokoknya gitu deh guys ya, sulit untuk disebutkan. Terus ada juga hairspraynya supaya rambut kalian juga makin strong. Dan yang buat aku suka dari produknya ini adalah dia itu nggak ngebuat rambut kita itu jadi kering. Terus dia juga nggak lengket guys, begitu. Dan harganya juga murah banget. Aku saranin buat kalian beli paketnya. Serius, nggak rugi guys kalian beli paketnya. Dan ini produknya juga cepet banget habis. Ini baru aku affiliate karena emang baru ada lagi produknya. Lama banget aku nunggu. Buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku. Thank you so much and bye everyone.